Ain't no big thing, just show her A few moments later. Pulau Buluh merupakan sebuah pulau kecil yang letaknya hanya 1 mil jika ditempuh dari Pelabuhan Sagulung. Pulau ini adalah salah satu kelurahan dari Kecamatan Bulang, Kota Batam. Dari Pelabuhan Sagulung menggunakan transportasi laut berupa perahu pompong. Diketahui singkat sejarah, Pulau Buluh merupakan pusat pemerintahan dan pusat perbelanjaan dan niaga. Sebelum Batam berkembang, masyarakat Batam dan sekitar Pulau Buluh berbelanja di pulau ini. Namun, semenjak Batam sudah berkembang, masyarakat sekitar berbelanja langsung ke Batam, termasuk orang-orang Tionghoa yang dahulunya berdagang di pulau ini, kini sudah berpindah ke Batam. Menurut pengakuan salah satu warga Pulau Buluh, yaitu Bapak Effendi, beliau mengatakan goyahnya pusat perbelanjaan di Pulau Buluh sekitar pada tahun 2010, kemudian pindah ke Batam. Pada tahun 1895, Pulau Buluh adalah bagian dari keamiran yang dalam bahasa Arab berarti pemimpin Kerajaan Riau Lingga. Amir pertama di Pulau Buluh bernama Tengku Umar bin Tengku Mahmud. Berdasarkan sejarah, kawasan hutan Pulau Buluh merupakan salah satu tempat berburu bagi seorang raja dari masa kerajaan Riau Lingga di Kepulauan Riau pada masa lalu. Pulau Buluh merupakan salah satu pulau yang memiliki nuansa perkampungan tua. Pulau Buluh merupakan pulau kecil yang terdapat di pesisir Pulau Batam. Awalnya disebut Pulau Buluh karena sebagian besar tanaman yang terdapat di pulau ini adalah pohon bambu. Pohon bambu sendiri bagi masyarakat setempat disebut dengan buluh. Oleh karena itu, penduduk setempat lebih mengenal pulau ini sebagai Pulau Buluh. Namun, pohon bambu sendiri sudah tidak ada lagi, dan kini telah beralih fungsi menjadi lapangan bola. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know. Masjid Jami Nurul Iman diperkirakan sudah berdiri sejak 1872 Masehi di Pulau Buluh. Awalnya masjid ini digunakan oleh Sultan Penyengat sebagai tempat beribadah dan peristirahatan saat singgah di Pulau Buluh jika ingin berkunjung ke Pulau Tomasek, Singapura. Ada makam yang dikeramatkan di sini. Warga menyebutnya sebagai makam keramat puding, terletak di halaman masjid. Tetapi tidak terdapat tulisan apapun untuk mengetahui siapa penghuni makam tersebut. Namun, menurut cerita warga sekitar, makam tersebut adalah makam putri salah satu kerajaan Bintan yang jatuh sakit saat melewati Pulau Buluh. Nama puding sendiri diambil dari pohon yang tumbuh besar di situs pemakaman tersebut sewaktu dikebumikan. Belum diketahui secara pasti siapa nama pemilik makam tersebut. Di makam tersebut terdapat kain kuning yang diikatkan di batu nisan yang melambangkan sebagai warna khas dari makam terah kerajaan Melayu. Di depan halaman SMA Negeri 11 Pulau Buluh terdapat perigi atau sumur tua
yang dibuat pada tahun 1911, di mana tahun dibuatnya perigi tersebut tertulis pada dinding-dinding perigi. Perigi ini dahulunya digunakan oleh masyarakat sekitar untuk keperluan sehari-hari seperti mencuci. Namun setelah pipanisasi masuk dari Batam, perigi ini sudah tidak lagi digunakan. Kemudian ada juga sumur kedua yang tidak jauh dari sumur yang terletak di depan halaman SMA Negeri 11, yaitu perigi atau sumur yang dibangun pada tahun 1937 yang tertulis pada dinding perigi. Rumah beribadatan Toa Pekong dan kini berganti nama menjadi Vihara Samudra Bakti. Vihara yang megah dan besar ini dahulunya hanyalah sebuah gubuk kecil yang berdindingkan papan. Dan vihara ini merupakan bekas proses pembuatan dapur arang. Keberadaan vihara berawal dari warga keturunan Tionghoa yang datang dan memiliki penghidupan di kota Batam. Seiring berjalan waktu, bangunan vihara mendapat pemugaran. Vihara ini dilengkapi 12 simbol shio yang dibuat dalam bentuk patung. Terdapat bangunan vihara Buddha yang berdiri bersebelahan dengan bangunan vihara. Dan di bagian belakang vihara terdapat patung Dewi Kuan Yin. Sebagai destinasi wisata religi, keberadaan vihara juga menjadi warisan budaya. Selain itu, ulang tahun vihara juga menjadi salah satu peringatan penting yang ditunggu setiap tahun. Peninggalan sejarah berikutnya yang ada di Pulau Buluh yaitu sebuah tangki air atau olahan air bersih yang digunakan untuk warga sekitar Pulau Buluh. Menurut pengakuan salah satu warga tetua yang ada di pulau ini, beliau mengatakan di bawah tangki air ini dahulunya ada sebuah makam peninggalan Jepang. Namun, makam tersebut sudah tertimbun oleh tanah dan dialihfungsikan menjadi tangki air atau olahan air bersih. Peninggalan sejarah berikutnya, di atas bukit ini dahulunya ada goa peninggalan Jepang. Namun, goa tersebut saat ini sudah tertimbun oleh tanah. Bangunan peninggalan sejarah berikut ini, menurut pengakuan salah satu tetua yang ada di pulau ini, dahulunya digunakan untuk mengalirkan listrik ke rumah warga, namun sudah tidak lagi digunakan. Katib Saman, yaitu tradisi masyarakat Pulau Buluh untuk mengusir roh jahat di tempat-tempat tertentu yang dilakukan setiap 1 Muharram. Masyarakat bersama-sama mengelilingi kampung membawa obor. Setelah itu, kumpul bersama di masjid untuk melakukan doa bersama yang dipimpin oleh ustadz atau tokoh agama setempat. Festival Pawai Budaya Masyarakat Pulau Buluh dalam rangka memperingati 17 Agustus. Kegiatan ini berlangsung meriah dan ada lomba sampan layar yang menjadi khas masyarakat Pulau Buluh yang ditampilkan dalam puncak rangkaian HUT RI ke-77 tahun pada 2022 lalu. Wali Kota Batam sekaligus BP Batam turut hadir pada penyelenggaraan Semarak HUT RI di Pulau Buluh. Wali Kota Batam, Muhammad Rudi, menyampaikan kepada seluruh masyarakat yang hadir dapat memaknai tema peringatan HUT RI ke-77, yakni dengan tema Pulih Lebih Cepat, Bangkit Lebih Kuat. Camat Bulang, Muhammad Ramadan Zuhri, menyampaikan kegiatan tersebut merupakan rangkaian peringatan HUT RI ke-77 tingkat Kecamatan Bulang, yang sebelumnya diawali dengan lomba senam tari kreasi yang dilombakan antar kader PKK, Kelurahan se-Kecamatan Bulang. Kegiatan pawai budaya yang diikuti masing-masing kelurahan yang terbagi menjadi 2 kategori, yaitu kategori umum dan kategori anak sekolah. Para peserta pawai budaya mengenakan kostum profesi
atau kostum pakaian adat. Kegiatan puncaknya yaitu lomba sampan layar yang terbagi dalam 3 kategori. Kategori pertama yaitu kategori orang 9, kategori kedua yaitu kategori orang 7, dan kategori ketiga yaitu kategori orang 5. Selain itu, ada kegiatan lomba speedboat kategori 15 PK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Waalaikumsalam. Iya, Pak. Perkenalkan, nama saya Obrey dan ada teman saya ini dan ada ya. Jadi kami di sini dari mahasiswa Unrika, prodi Pendidikan Sejarah semester 3. Jadi pada mata kuliah sejarah lokal kami ada tugas yaitu mengenai sejarah Pulau Buluh. Oke, untuk sebelum kita mulai wawancaranya, boleh perkenalkan diri Bapak terlebih dahulu. Nama saya Effendi. Nama Bapak biasa dipanggil Pak Effendi ya, Pak ya? PNJ ya. Untuk profesi Bapak sekarang, kalau boleh tahu, Pak? Saya di samping profesi saya sebagai penambang bot pancung juga punya kios jual minyak di Pulau Bulu. Oh, jadi sebagai penambang di Pulau Pacung sama tambang apa, Pak? Tambang bot yang Tambang bot ya, Pak? di Pangkalan Sunggulung Pulau Bulu. Oh, oke, Pak. Mungkin kita bisa langsung ke pertanyaan pertama ya, Pak ya, mengenai sejarah Pulau Bulu ini. Boleh Bapak ceritakan nggak, Pak, kira-kira asal-usul nama Pulau Bulu ini gimana, atau sejarah awalnya Pulau Bulu ini bagaimana, Pak? Kalau Pulau Bulu yang Bapak ketahui, soalnya Bapak juga bukan anak tempatan sini. Cuma dulu-dulunya mungkin karena di sini di pulau ini banyak pohon bulu, Jadi makanya dikasih nama Pulau Bulu. jadi ada bulu itu apa ya, Pak, kalau boleh tahu? Belum bambu. Yang Bambu. bambu kuning itu. Jadi dulu di sini banyak Banyak ya, Pak? banyak belum bambu, dasar bukit juga banyak. Sampai sekarang berarti masih ada ya, Pak, Masih. bambunya itu ya? Jadi Bapak tinggal di Pulau Bulu ini dari tahun berapa, Pak? Saya tinggal di Pulau Bulu ini tahun 1990. 1990 udah di sini ya, Pak ya? Oke. Semenjak menikah lah. Netap di sini. Oke. Berarti tadi sejarah Pulau Bulu tuh karena ada tumbuhan bambu itu ya, Pak ya? Iya. Oke. Kalau peninggalan Pulau Bulu ini paling kalau yang kita mau tengok tuh bangunan-bangunan zaman Jepang lah. Bangunan zaman Jepang ada ya, Pak ya? Masih ada. Oh, nanti Pulau boleh. Bulu ada. Oh, bisa ke sana nggak, Pak, nanti kira-kira? Bisa ya, Pak ya? Ya bentuk masih kayak model apa? Model bangsal itu. Tempat penginapan tempat tinggal tentara apa Jepang. Oh. Masih ada ya, cuma Pak ya? kita tak tahu bisa naik apa enggak. Cuma kita minta izin sama orangnya dulu. Minta izin siapa, Pak? Sama yang pemilik rumah tuh. Oh, Bangunannya masih ada. Bangunan Jepang itu masih ada. masih ada ya, Pak ya? Masih. Oke. Berarti kalau ke sana minta izin ke pemiliknya gitu ya, Pak? Di situ ada pemiliknya atau gimana, Pak? Kita ke sana dulu tanya pemilik yang punya itu kalau bisa naik ke atas. Dia di atas itu dia bangunannya 2 tingkat. Iya. Yang di bawah nih disewakan semua. Tapi di atas kosong. Oh. Dia rumah gitu ya, Pak ya? Dia rumah. Di bawah tuh sekarang di bawah tuh dibikin macam kios untuk sewa lah. Oh. Tapi di atas itu kosong. Kayak gudang, di atas kosong. Kayak apa? Kayak asrama militer. Oh. Atas kosong. Cuma tak ada yang berani di atas itu. Hal-hal yang menarik gitu, Pak, dari Pulau Bulu yang istilahnya cuma bisa ditemuin di Pulau Bulu aja nih, Pak. Yang identik sama Pulau Bulu gitu, Pak. Sama Pak tak ada Pulau Bulu. Kelebihannya itu kalau dulu kan Pulau Bulu ini istilahnya dulu nih sebelum Batam berkembang. Pulau Bulu ini pusat perbelanjaan. Oh.
Jadi semua pulau-pulau yang di sekitar sini belanja di sini semua. Oh, belanjanya di Pulau Bulu ya, Pak ya? Oh. Karena di sini toko yang paling banyak kan. Iya. Jadi dari barang-barang dari Batam mereka supply ke pulau. Nanti ada orang-orang pulau belanja di sini. Tapi semenjak Batam udah berkembang, orang pulau sekarang langsung ke Batam semua. Oh, Jadi sekarang ini udah jadi kota mati. jadi bisa dibilang jadi kota mati ya, Pak Iya, ya? jadi dari selisih harga. Mereka kan beli di sini kan harga lebih mahal. Iya, heeh. Nah, mereka langsung ke Batam. Batam kan langsung datang ke pelabuhan lebih murah kan. Jadi orang pulau yang punya usaha ke toko-toko mereka langsung belanja ke Batam. Makanya yang di sini yang penduduk yang lama-lama sini seperti orang-orang Tionghoa yang dulu berdagang, sekarang sudah goyang, kayak udah mulai sepi kan, udah pada pindah Batam semua. Oh, jadi banyak penduduk yang Jadi udah mulai banyak pindah yang ya, Pak ya? penduduk Tionghoa sini udah banyak pindah Batam. Karena sudah goyang kan, orang ini sudah tak lari sini, lari Batam semua. Kira-kira itu dimulai dari tahun berapa, Pak? Mulai agak goyah gitu, Pak? Oh, tahun berapa ya? Asal Pak kemarin waktu tahun Bapak masih di sini 2000 Semenjak 2010 Pak, yang udah mulai 2010-an. banyak yang pindah. 2010 udah mulai agak Udah mulai goyah gitu ya, goyang, Pak udah ya? banyak yang pindah. Oh, mungkin semenjak pembangunan di Batam gitu ya, Pak ya? Udah banyak bangunan, banyak toko-toko yang dekat Batu Haji udah buka, Panindo udah buka. Iya. Udah, warga udah tahu harga sisi jauh kan dari harga Batam sama harga sini sisi jauh, mereka udah dari sana semua. Baik, berarti itu perubahan yang terjadi di Pulau Bulu ya, Pak ya? Di ekonominya, Pak, di Pulau Bulu ini bagaimana, Pak? Kalau dilihat dari segi ekonomi, kalau di Pulau Bulu ini masuk yang menengah lah. Mau katakan miskin juga enggak, kaya juga enggak. Soalnya mereka nih sering-sering bolak-balik ke Batam dengan biaya pancung yang per orang 5.000, PP 30. Tapi sering bolak-balik. Jadi kita masuk apa tuh ekonomi menengah ada. Oh, ekonomi menengah ya, Pak. Kira-kira kalau profesi utama penduduk Pulau Bulu ini apa, Pak? Kalau profesi untuk anak-anak mudanya banyak yang di galangan, di galangan. PT. Paling yang ke laut ini yang tua-tua aja. Oh, jadi yang Anak-anak muda-muda udah mulai udah pada merantau ya, keluar Pak? semua. Oh, oke. Mereka kerja di perusahaan semua, perusahaan galangan. Cuman yang mungkin udah umurnya udah Sudah lewat, kan itu paling main di laut lah. oh, jadi nelayan ya, Pak? Nelayan. Oh, berarti masih ada kan, Pak, yang berprofesi jadi nelayan ya, Pak? Oh banyak, kalau di pulau ini masih banyak yang umur di atas 50-60, udah kerja nelayan semua. Kalau berarti lumayan biasa melautnya kemana, Pak? Kalau nelayan-nelayan di sini, Pak? Kalau di sini nelayan tak jauh, mereka paling jauh lah sampai depan sana paling perjalanan kalau kita naik pancung tuh paling perjalanan paling setengah jam, tak jauh lah. Ikannya masih banyak ya, Pak ya? Ikan lumayan, cuma tidak sebesar dulu lah, agak kurang lah. Pasti ada pengaruh pengurangan ya, Pak? lingkungan lah. Lagipun ikannya tak seramai dulu. Kalau dulu paling gampang, kita pergi ke laut, ya setengah jam 1 jam udah lumayan. Sekarang memang agak susah. Kalau mau dapat lebih kita harus pergi jauh. Lebih jauh lagi gitu lebih ya, Pak? jauh lagi. Yang tempat yang istilahnya yang sudah tidak dicemari lah. Mungkin. Tapi sini kan sudah banyak dicemari. Terus Jadi hasil lagi pun udah kurang. Ya, terus kalau misalnya tadi hasil melautnya itu Bapak jual kemana biasanya, Pak? Kalau di sini mereka biasanya kalau yang istilahnya dapat lebih mereka jual. Kalau tidak mereka untuk makan aja. Oh, untuk pribadi ya, Pak ya? Pribadi. Untuk makan mereka ya, Pak ya? Oke. Biasa kalau jual kayak gitu untung yang didapat banyak nggak sih, Pak? Atau standar aja, Pak? Biasanya kalau mereka nangkap sendiri, mereka punya alat sendiri, lumayan lah. Oh. Soalnya kalau Bapak hitung pendapatan kerja laut ini sama kerja di darat, mungkin kelipatan 1/3. Jadi anak-anak sini kalau kerja ke laut, hitungannya kerjanya 3-4 jam, tapi mereka bisa dapat 500.000 satu malam. Kalau di PT berapa hari kerja dapat 500.000? Mereka satu malam bisa dapat 400-500 satu hari. berarti lumayan ya, Pak ya? Lumayan besar ya, Pak? Ya, mereka tiap hari pegang uang. Kalau kerja di PT kan gaji pegang uang per bulan. Makanya itulah kadang-kadang menghambat anak-anak pulau tuh mau kerja ke perusahaan.
Dikit kan gaji perusahaan, gaji cuma gaji UMK. Kalau ada lomba pegang uang per bulan. Iya. Kalau ini mereka pegang uang tiap hari. Sekali pergi ke laut, dia dapat udangnya dapat udang 5 kilo, 5 kali 6. Dan 300.000 satu malam. Tiap hari mereka pegang uang. Dengan dia, kalau satu malam 300.000, kalau 10 hari, dah 3 juta. Kerja 10 hari, dah 3 juta. Biasanya tunggu 1 bulan baru dapat UMK. Bayangin aja. Itu dia kerja cuma kerjanya apa? Ikut udang aja tu. Kalau dia siangnya nyambil kalau siang mereka nyambil pasang jaring, nyambil mancing kan lebih. Ini malam udang aja 300. Belum lagi siang dia mancing, pasang jaring. Satu hari berapa dia bisa masuk dapat uang. Tinggi banget ya Pak berarti ya termasuknya. Soalnya orang pulau ni dia kerjanya bukan satu aja. Kalau malam ikut udang. Nah, kalau siang pagi gini kan dia bisa mancing. Kalau mereka punya jaring, dia bisa pasang jaring. Ada berapa pemasukannya? Jadi kalau hitung di pulau ni banyak penghasilannya. Ini satu hari di atas 500.000. Pengen aja per hari. Kan lumayan kan kalau dihitung per bulan udah berapa dia dapat? Udah lumayan banget Pak. Lebih dari cukup itu ya Pak ya? Jauh dari UMK kan? Iya. Anak-anak pulau tergantung aja, tergantung kemauan aja. Kalau mereka mau kerja, kena air nyekup, tak kena air pengen nyekup udang ada punya jaring, pasang jaring, cari ikan. Kalau punya bubu yang untuk nangkap ikan kan, pasang bubu. Yang penting punya kemauan aja. Maka saya bilang ada pulau ni sebenarnya kalau memang mau kerja kayak kaya. Kalau mau istilah capek Kalau mau sedikit ya usaha Pak ya? kaya banyak uang. 1 bulan tak mati 10 juta. Kerjain tak ada yang perintah. Iya. Daripada kerja di PT, perintah orang. Iya Pak. Yang penting ada kemauan aja. Banyak uangnya. Terikat. Iya. Kena ini kan ini sekarang kan lagi musim ini nih, musim malam nyekuk udang nih, dari malam. Kan malaman air kering habis. Nyekuk udang. Jadi ini lagi musim udang malam. gitu ya Pak? Nah, jam-jam 7 anak-anak udah pergi ke laut nyekuk udang tuh. Malam udah dapat mereka jual. Pagi gini kan kalau mereka rajin kan bisa ke laut, bisa pasang jaring, bisa mancing. Cari uang tambahan. Lumayan. Makanya enak. Tergantung anaknya kalau dia mau maju, rajin kerja banyak uangnya. Oke baik. Berarti itu dari segi ekonominya Pak ya? Lumayan lah. Makanya saya bilang anak pulau ini ekonominya menengah lah. Budayanya di Pulau Bulu ini gimana ya Pak? Kalau sosial budaya saya akui lah. Kalau di pulau ini memang tak disamakan sama di Batam lah. Dari segi kekeluargaannya, saling bantu memang boleh lah. Jadi kekeluargaannya dekat ya Pak ya? Betul. Soalnya kalau di pulau ini kalau ada apa-apa cepat dapat berita. Ada sakit, ada apa, cepat semua tuh, turun semua. Itu yang kompaknya tuh. Jadi kalau kita tinggal sini, ada warga kita yang sakit di ujung mana tuh, yang jaraknya berapa kilo nih, udah tahu nih. Kedengaran ya Pak ya beritanya? Udah dapat berita. Sedangkan kita yang di perumahan aja, cuma berapa tuh tak tahu tuh. Ada warga yang sakit, meninggal tak tahu. Kalau tak dikasih tahu sama Pak RT, tak tahu tuh. Tidak saling kenal lah. Paling yang kita kenal cuma beberapa rumah di samping, di depan, udah. Tapi ini kekompakannya luar biasa kalau di pulau. Makanya yang enaknya kelebihan di pulau itu lah. Keluarganya dapat ya keluargaan Pak? itu lah. Kalau misalnya kayak ada nggak sih Pak tradisi-tradisi Pulau Bulu ini Pak? Di Pulau Bulu kayak diadain mungkin yang diadain setiap tahun atau setiap bulan Kalau gitu, Pak? tradisi Pulau Bulu yang dari dulu lah masih ada nih. Mereka istilahnya setiap tahun nih ada istilahnya apa namanya yang ngusir apa nih? Apa istilahnya di Pulau Bulu nih? Ngusir alam apa orang-orang jahat ini apa nih istilahnya? Apa main dalam tuh main pas 1 Muharram ya? Apa istilah ada istilahnya nih, siapa lupa namanya. Itu semua tokoh agama kumpul pas lepas maghrib. Mereka istilahnya minta keselamatan kampung. Selamatan gitu ya Pak ya? Itu biasa memperingati 1 Muharram? Pas nyampe 1 Muharram itu. Jadi acara itu dibikin pas 1 Muharram lepas maghrib. Itu keliling itu. Keliling? Apa
namanya, bapak lupa namanya. Main pas mau dibikin, pas pula kebakaran. Oh. Rencananya mau bikin nih pas satu malam tuh. Rencananya mau bikin malam nggak jadi, rencananya mau bikin pagi. Pagi kebakaran berbulu kan pas satu malam kan kebakaran itu. Itu biasa kegiatannya ngapain Pak? Kalau yang tradisi itu Pak? Biasanya mereka tuh keliling di mana-mana tempat-tempat yang dianggap agak angker lah, agak yang rawan. Mereka minta inilah supaya jangan ganggu atau diusir atau biasanya tengok yang pohon-pohon yang gede-gede yang agak-agak inilah di situ mereka. Apa yang ada istilahnya itu? Apa istilah orang kampung bilang? Itu memang tradisi itu memang tiap tahun. Oh, berarti ada ya Pak ya tradisi yang diadakan setiap tahun. Tokoh agama semua kumpul, masyarakatnya gabung ikut. Ada tiap tahun. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin? Kalau dari yang kebakaran kemarin itu dampak ininya dari teman-teman ada ya? Kalau dampak ekonominya, saya rasa siapapun yang kena pun itu cuma rumah penduduk, bukan pertokohan. Oh. Yang pertokohan cuma kena cuma yang toko yang jual sembako yang kena cuma dua aja, satu bangunan, dua lah. Yang satu toko toko jual sembako, yang satu kayaknya warung-warung jual makanan, itu aja. Kalau masalah ekonomi tak pengaruh soalnya. Jadi lebih ke pribadinya gitu ya Pak, masing-masing rumahnya ya Pak. Yang bakar main kan banyak rumah-rumah penduduk aja. Kalau yang kebakaran kemarin banyak yang di pertokoan, mungkin kami udah bahkan cari barang sembako kan. Iya. Tapi yang ini tak kena kan. Oh. Cuma yang rumah penduduk aja yang kena main. Tapi alhamdulillah sudah dapat bantuan dulu, udah bagus rumahnya. Udah mulai diperbaiki ya Pak? Udah. Udah selesai atau gimana? Bagian udah selesai, tinggal paling ini sudah jalan 60% lah, 60% 70%. Itu datang bantuan dari mana? Nah, bantu dari gubernur, ada dari Pak Wali, ada dari tokoh-tokoh masyarakat yang pengusaha-pengusaha banyak. Masuk dari Basarnas ada. Saya kalau main bapak hitung lah, satu warga tuh hampir sekitar mendekati 200 juta dapat satu rumah tuh yang kena musibah, hampir 200 juta dapat. Bisa lah bangun kalau 200 juta bisa bangun. Makanya kemana rumah-rumah yang sebelum kebakaran tuh kebanyakan rumah-rumah yang kayu gini lah, papan semua yang kayu. Sekarang mereka udah pakai beton semua. Oh, udah diganti beton ya? Atasnya beton. Nanti sejak kebakaran udah mantap lah, bangunan udah pakai beton semua kan. Ucapkan terima kasih kepada Bapak yang sudah meluangkan waktunya untuk kami semua. Mohon maaf ya Pak kalau misalnya ada kesalahan kata dari kami. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Pak ya. Sama-sama. Baik, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aubrey, di sini ada teman saya. Saya Dewi Pak. Ini ada Rosa. Kamarudi. Iya. Sebelumnya Bapak namanya siapa Pak? Kamarudin ya Pak ya? Iya. Sebelumnya mohon izin Pak kenal. Kami dari mahasiswa Unrika. Jadi kami ada tugas dari Prodi Pendidikan Sejarah, ada tugas mata kuliah sejarah lokal, yaitu mengenai sejarah Pulau Bulu Pak. Ya, mungkin nanti ada beberapa pertanyaan yang akan kami ajukan ke Bapak ya Pak ya? Iya, tapi Bapak kan kadang-kadang kurang, soalnya Bapak tahun 68 sudah meninggalkan Pulau Bulu, jadi cerita-ceritanya kurang jelas. Bapak tinggal Batam Padang, tahun 93 baru Bapak balik sini. Jadi dalam tahun-tahun yang sebelumnya bisa lah kan. Oke, baik. Soalnya Bapak lahir tahun 48. Oke, baik. Kalau boleh tahu sebelumnya Bapak Kamarudin ini tinggal di Pulau Bulu ini tahun berapa Pak? Mulai lahir deh. Dari lahir dari sini. Iya, lahir di sini. Terus 68 pindah Batam Padang gitu. Oh, Bapak tahun berapa Pak lahirnya Pak?
tahun 48. 48. Iya. Terus pindah Ke Bakang Padang. Bakang Padang. Iya. Oke, baru balik lagi ke sini ya Pak Iya, ya? iya. Tahun 93 balik sini. Oh, balik ke sini 93. Iya. Oh iya Pak. Mungkin yang pertama mengenai sejarah Pulau Bulu ini, Bapak asal usul nama Pulau Bulu ini Bapak tahu nggak Pak? Kalau asal Pulau Bulu namanya nggak tahu. Memang waktu itu dipanggil Pulau Bulu. Nama aslinya pun Pulau Bulu. Tidak, katanya ada satu nama lagi Pulau Bulu. Tak ada. Sungai Bulu. Kalau sini Pulau Bulu. Ya. Oke, baik. Berarti peninggalannya itu karena sejarahnya itu dibilang Pulau Bulu karena tadi kalau saya dengar ada banyak bambu ya Pak? Bambu dulu Ada ya? ya, kalau kemarin bambu nak di belakangnya pohon bambu banyak di SD sana di sekolah kan. Di sini kebanyakan pohon bambu lah di lapangan bola itu dulu. Iya. Jadi Kalau mengenai suatu peninggalan sejarah di Pulau Bulu ini Bapak tahu nggak? Mungkin ada peninggalan yang udah lama gitu Pak, kayak mungkin ada makam atau ada. ada Ya. makam ya Pak? Kalau dulu di sini yang duduk di sini dulu camat yang pertama Camat Rajali. Oh, Raja Ali. Nama Rajali. Nah, ada makamnya di sini pun ada. Oh, ada makamnya Pak ya? Di masjid sana. Ya. Oke, baik Pak. Di masjid. Berarti kalau selain makam ada nggak Pak? Selain makam mungkin peninggalan dari Jepang atau dari Kalau masa sebelumnya Pak ada nggak? Kalau dari Jepang kemarin ada nak macam tugu-tugu Jepang di sini kan. Kuburan Jepang pun ada di sini dulu di SMP. Tapi sekarang sudah digusur ya tertimbun. Kalau kemarin ada. Oh, sebelumnya berarti ada ya Pak ya? Ada. Tapi sekarang udah mulai tertimbun ya Ya Pak ya? sudah tertimbun. Oke, baik Pak. Kalau terus untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Iya. mengenai ada nggak sih Pak tradisi di Pulau Bulu ini Pak yang dilakukan setiap tahunnya gitu, mungkin ada nggak Pak? Ada. Itu apa ya Pak ya namanya? Kalau tradisi di sini, soalnya di sini kan kebanyakan Melayu. Iya Pak. Jadi kalau tradisi ini kayak makyung apa semua ada lah dulu ya. Jadi dulu tuh tradisi kayak makyung tuh ada Pak ya? Ada. Sampai sekarang masih ditampilkan nggak Pak? Kalau sekarang sudah zaman baru nih sudah kurang lah kalau gitu Sudah ada jarang ya Pak ya? ada acara-acara karaoke gitu aja lah di sini ya Jadi sekarang. ngikutin perkembangan zaman Iya, ya Pak iya, ya? iya. Oke. Tapi kalau yang khasnya dari Pulau Bulu ini ada nggak sih Pak? Apa Yang dah? identik dengan Pulau Bulu, yang pembeda dengan pulau lainnya gitu Pak? Kalau pembeda apa nak? Yang bedain Pulau Bulu sama pulau lainnya gitu Pak? Ya gak, soalnya bedanya di sini termasuk pulau yang terbesar lah. Dalam pulau-pulau sekitar Kecamatan Bulang, Pulau Bulu lah yang pulau yang terbesar. Nah, kalau dulu belum ada Batam, orang-orang pulau-pulau sana semua belanja di sini semua. Pulau tertua lah nak, pulau tertua di sini. Nah itu bedanya gitu. Kalau pertanyaan selanjutnya Pak ya, Iya. mengenai kehidupan ekonomi kalau bagi Bapak gimana Pak? Bapak kan dari lahir di sini terus Iya. juga sempat pindah ke pulau lain ya Pak ya. Iya, iya. Nah itu yang Bapak lihat gimana Pak kehidupan ekonominya? Kalau ekonominya ya sederhananya kalau mau bilang itu soalnya di sini kebanyakan nelayan kan. Nelayan kadang-kadang alhamdulillah sekarang anak-anak muda bisa ke PT. Kalau dulu nelayan nak masih Dulu semua nelayan ya Pak? ya nelayan masih kecil bapak sampai tua bapak kan. Nelayan lah kebanyakan di sini nelayan. Berarti profesi Bapak sekarang nelayan ya Pak? Atau gimana Pak? Sekarang kalau bapak enggak kalau bapak cuma dari anak aja lah sekarang. Iya, Pak, ya. Kerja sudah tak Sebelumnya kuat lagi. nelayan ya, Pak, ya? Nelayan. Oh, Kemarin nelayan nak kalau dulu ya dulu nelayan. Kalau penghasilannya nelayan tuh bisa kalau di Pulau Bulu ini gimana ya Pak? Bisa dibilang tinggi atau sedang atau rendah ya Pak? Alhamdulillah juga nak kalau lihat penghasilan dia lah kalau malah air bagus harus bagus dapat banyak kan. Nah dapatlah ikan bagus, nah bisa lah dapat lebih gitu.
Berarti tergantung situasi kondisi laut juga ya Pak ya? Ya, Terus kalau misalnya kehidupan sosialnya gimana Pak? Kalau di Pulau Bulu ini Pak? sifat apa? Kehidupan sosialnya kayak bermasyarakatnya Wah, bagus, gimana? Bagus ya Pak ya? Ya bagus. Kayak kekeluargaan Rukun, gitu ya. ya Pak? Rukun. Rukun di sini. Nah, di sini kebanyakan juga suku-suku lain kayak Pelores, Banjar, Sembawa ada di sini. Oh, pendatang gitu ya Ya Pak pendatang. Ya orang kita Batak, tapi bagus akur nak gini. Oh, aku ya Pak ya? Ya nggak ada apa-apa. Aman lah, aman. Ada lagi dari teman-teman? Ayo, Pak.